Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. WhatsApp saat ini spesial banget nih, spesial mulu. Hari ini kita akan bikin prank taksi online sholawat lagi teman-teman. Setelah kemarin kita nonton Sultan Juki di berbagai restoran dan membuat kekacauan teman-teman ya. Iya. Teman-teman semua, nggak henti-hentinya aku selalu ngingetin kalian semua untuk selalu rajin membaca sholawat dimanapun dan kapanpun kalian berada teman-teman. Karena membaca sholawat itu bisa mendatangkan keberkahan dunia wal akhirah untuk hidup kita teman-teman. Belakangan ini juga ada teman-teman yang sering nanya ke aku di DM Instagram, di Facebook, atau di WA sekalipun, sering nanya kayak gini, Gus Aldi, dalam membuat konten itu kok idenya nggak habis-habis, kok ada aja yang diomongin, kok jokes-jokesnya kok ada aja yang lucu-lucu kayak gitu teman-teman. Nah di sini aku ingin sedikit berbagi kepada teman-teman semua tentang apa yang aku jalankan hingga bisa di titik sekarang. Jadi teman-teman semua, ketika aku ingin membuat konten, ketika aku ingin melakukan sesuatu, yang aku dahulukan adalah sholat istikharah teman-teman. Sholat istikharah adalah sholat untuk meminta petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala. Loh kenapa sih kita kok harus minta petunjuk? Gini teman-teman, otak kita itu ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, seluruh tubuh kita ini ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita itu dikendalikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi memang sudah sepantasnya kita sebagai manusia nggak boleh mengandalkan otak kita atau kemampuan pikir kita sendiri. Kita harus selalu meminta petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala tentang bagaimana kita membuat konten, tentang bagaimana kita memulai bisnis, tentang bagaimana kita memilih jodoh, memilih pekerjaan dan lain-lain teman-teman. Sehingga dengan melazimkan sholat istikharah, kita selalu dalam petunjuk dan dalam ide-ide dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebabnya karena aku nggak pernah ngandelin otak aku sendiri. Aku selalu minta kepada Allah, ya Allah, besok bikin konten apa ya? Lalu aku sholat di situ. Lalu aku membaca doa istikharah yang bisa teman-teman download di Google atau di tempat lain. Singkatnya doanya seperti ini. Allahumma inni astakhiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi qudratika wa as'aluka min fadlikal azim. Fa innaka taqdiru wa la aqdiru wa ta'lamu wa la a'lamu wa anta a'lamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra khairan li fid dunya wa ma'asi wa akibati amri. Waqdir li wa yassirhu li summa barik li fihi wa in kunta ta'lamu anna hadzal amra syarran li fid dunya wa ma'asi wa akibati amri. Wasyifu anni wasyifi anhu waqdir li khaira haitsu kana semua ardi bihi. Lalu kemudian aku berdoa tentang petunjuk apa yang ingin aku minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi teman-teman, sholat istikharah itu bukan hanya sholat di antara kita menentukan satu pilihan dengan pilihan yang lain, tapi sholat istikharah adalah sholat untuk meminta petunjuk kita sehari-hari selama hidup kita teman-teman. Orang yang melazimkan sholat istikharah setiap harinya, maka tangannya dibimbing oleh Allah, matanya dibimbing oleh Allah, sampai otaknya, cara dia berpikir pun dibimbing oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga besar kemungkinan orang yang melazimkan sholat istikharah tidak akan tergelincir dan hidupnya mampu mencapai kesuksesan berkat ide-ide dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin ini yang bisa aku bagi teman-teman, ilmu yang sedikit aku bagi kepada kalian semua. Semoga ini menjadi manfaat untuk orang banyak. Oke teman-teman, kita langsung aja ke video pranknya. Selamat terhibur dan juga selamat ketawa-ketawa dan juga selamat bersolawat. Nah kita langsung videonya. Cek. Nah teman-teman semua, sambil mencari target yang sesuai keinginan kalian. Bukan keinginan aku nih, yang cantik, yang baik, yang enak diajak ngobrol. Kalau bisa yang banyak warisannya, yang saudaranya dikit. Jadi kemungkinan dia punya banyak harta teman-teman. Apaan sih? Nah, ya silakan Mbak. Ini tuh apa? Masih rusak Mbak? Duduk di depan dulu nggak apa-apa ya? Silakan. Silakan Mbak. Iya, maaf nih ya. Apa? Seat beltnya? Pakai. Sini. Sama kalau di taksi online aku tuh, aku biasanya ngajak penumpang aku untuk baca doa dulu. Nanti banyak ikuti aku baca doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Mudah-mudahan perjalanannya selamat ya Mbak ya, lancar, nggak ada apa omongan dari tetangga ya. Bismillah.
A few moments later. Ini mbaknya ngomong-ngomong mau kemana, Mbak? Oh, ini mau ambil baju sih. Ambil baju. Baju apa? Baju priwet. Kan baju couple keluarga gitu. Oh, baju. Iya, buat apa, Mbak? Buat foto-foto keluarga. Buat foto-foto keluarga. Emangnya mbaknya belum nikah? Doain aja secepatnya. Amin, amin. Ya, pokoknya mudah-mudahan ya. Aku pokoknya doain lah. Mudah-mudahan bisa bisa priwet sama aku nanti. Bisa priwet sama aku nanti. Hidupku tanpamu takkan pernah terisi sepenuhnya. Mbaknya nih ngomong-ngomong kelahiran tahun berapa, Mbak? 96. Berarti berapa tahun sekarang? 24 ya. Masih muda ya, masih muda banget. Tapi kalau aku lihat wajahnya nih kayak ibu, Mbak. Ya. Ibu gimana maksudnya? Iya, ibu dari anak-anak aku kelak. Iya, ibu dari anak-anak aku kelak. Harusnya aku yang di sana dampingimu dan bukan. Gari. Mbak. Iya. Aku boleh itu nggak? Poligami nggak? Poligami. Iya, nikah lagi. Boleh nggak? Bebas. Tapi boleh ya? Aku poligami. Tahu. Soalnya aku sering mikir gini loh. Kalau aku punya satu istri tuh kayak aku mubazir banget ya. Sementara aku kan ganteng banget ya. Iya. Iya, muka aku ganteng banget kan. Itu kayak mubazir banget kalau aku cuma punya satu istri gitu. Lihat hidung aku mancung gini kan. Ya, kayak orang Arab ya. Hidung aku. Iya, makanya cewek-cewek itu banyak yang godain aku gitu. Aku mau minta izin poligami boleh kan ya? Iya. Tahu. Ya, nggak tahu sih, Mbak. Mbak, lihat mataku kan? Nah, sipit-sipit betet gitu nih. Ini memang punya daya tarik, Mbak, mata aku. Makanya banyak banget yang pengen jadi istri aku. Oke. Tapi boleh kan ya aku poligami? Ya gimana istri mas kali? Izin dulu kan? Ya Mbak jangan suuzon dulu. Istri aku soleha banget loh. Tadi udah suuzon tuh, nggak boleh. Istri aku tuh ya, nih, jangankan aku nikah lagi secara sah, Mbak. Aku ngintipin janda sebelah aja dia tersenyum. Istri aku tuh hatinya baik banget. Gitu, Mbak. Jadi gimana? Gimana? Kamu mau kan jadi istri kedua aku? Hah? Mau kan? Hah? Gak mau? Aku bisa adil loh, beneran. Aku adil ya, Syam. Gak apa-apa kan? Gak tahu. Mau kan? Mbak meragukan aku ya? Kamu meragukan aku? Beneran aku adil kok. Enggak, bener serius. Mau kan? Kalau mau nanti kita nikah habis maghrib. Beneran? Maghrib ini? Nggak mau. Mbak tuh jangan ini loh, Mbak. Jangan melihat orang hanya dari luar aja. Mungkin Mbak bisa lihat kayak wajah aku nih kayak galak gitu kan, kayak serius. Tapi sebenarnya kalau Mbak lihat lebih dalam, itu Mbak lihat di dalam hati aku. Hati aku warnanya pink. Beneran? Suci, hati aku bersih. Iya. Kalau ini pink lebih ini, lebih feminim. Jadi mau ya? Iya udah, oke mau. Oke. Ya udah Mbak, karena Mbak udah setuju kan, aku mau telepon mama aku dulu ya. Aku mau bilang sama dia kalau Mbak udah bersedia gitu. Bismillah. Iya. Lagi di mana, Mama? Kecamatan. Ngapain?
Bikin KTP kucing. Ya elah, kucing segala dibikin KTP mah. Nggak sekalian dipakein tato naga. Ada aja loh mas, kucing dibikin KTP. Oh iya mah, ini aku tuh mau minta izin. Iya, aku mau minta izin sama mama. Aku pengen nikah lagi mah. Oh no. Iya mah, aduh. Dia tahu sendiri kan istri pertama aku kan. Ini apa calon istri aku yang kedua nih. Itu orangnya cantik banget mah. Matanya tuh bulat banget kayak tempayan beras tuh. Cantik banget orangnya. Hidungnya tuh mah. Hidungnya mancung banget kayak jambul anak SD. Beneran. Ini cocok banget kayaknya sama aku. Kan aku ganteng banget kan hidung aku nih, kayak botol balsam. Beneran mah. Itu tadi dia tuh kalau ngomong suaranya tuh merdu banget. Iya beneran, merdu banget kayak kuntilanak nyanyi dangdut tuh. Ya Allah, mah merdu banget nih beneran. Ini mah cocok banget sama aku. Beneran. Gak kayak istri pertama aku kan. Iya, istri pertama aku nih. Jangankan dia marah-marah, dia ngeden aja ya pales mah. Beneran. Makanya aku tuh udah nggak tahan hidup sama dia. Aku tuh pengen nyari istri lagi. Love you. Oh iya mah. Ini nanti kira-kira di pernikahan aku, mas kawinnya apa ya yang bagus ya? Apa? Ayam kampung bulu onta. Beli di mana? Ada aja. Lagian. Aku tuh gak suka banget sama hewan namanya ayam. Oh no. Gak demen banget. Iyalah mak. Hewan ayam itu adalah hewan yang pertama kali masuk neraka. Seriusan. Mau tahu kan ayam? Ayam itu bangunnya paling pagi, lebih dulu dari manusia. Ayam sering bangunin manusia buat sholat subuh. Tapi mama pernah lihat ayam di masjid sholat subuh? Gak pernah ayam sholat subuh. Makanya dia paling pertama masuk neraka tuh ayam. Makanya tuh ya, kalau ada manusia nih begadang bisa, bangun pagi bisa, tapi nggak pernah sholat subuh, tuh nggak ada bedanya sama ayam. Emosi aku jadi. Mah, ini apa enaknya aku nikah lagi tanggal berapa ya? Menurut mama nih. Gimana? Ya ampun. Udah jangan percaya mitos-mitos nih, mama suka percaya tahayul-tahayul nih. Tapi ada mah. Ada mitos yang beneran ternyata. Yang beneran kejadian jadi kenyataan. Tahu nggak? Pernah dengar nggak mitos yang kalau kita motong kuku malam-malam itu usia kita bisa berkurang? Itu ternyata beneran mah. Iya, jadi zaman dulu itu ada orang dia motong kuku malam-malam, meninggal langsung seketika, tragis. Beneran, aku mah nggak bohong. Tahu nggak kuku siapa yang dia potong sampai dia meninggal? Kuku yang dia potong, yang bikin dia meninggal malam-malam itu adalah kuku ontaknya Abu Jahal. Langsung dipenggal habis sama Abu Jahal, kuku ontaknya dipotong. Mah, nanya dong, mama sekarang lagi hobi ngapain nih? Nonton. Head dah gaya banget, bioskop juga tutup mah. Nonton apaan? Spiderman. Spiderman tuh, oh ini ya yang orang digigit laba-laba terus jadi pahlawan itu ya, yang bisa loncat-loncat gedung. Tapi ngomong-ngomong, Spiderman tuh sebenarnya beruntung mah. Iya, beruntung dia tinggalnya di luar negeri. Gak kebayang kalau Spiderman tinggalnya di Indonesia. Iyalah, kalau di luar negeri enak. Hewannya laba-laba yang gigit. Coba di Indonesia, gimana kalau Spiderman digigit walang sangit? Bau kan? Coba gimana mau nyelamatin orang? Bau gitu kan? Terus enak lagi, kenapa dia tinggal di luar negeri? Banyak gedung-gedung, bisa loncat-loncat antar gedung. Coba di Indonesia, baru loncat dikit udah nyangkut di sutet. Coba Spiderman nyangkut di sutet. Update status kita semua. Iya.
Lagian nih Mak, kalau aku tuh ya, aku tuh paling nggak suka nonton film-film yang di dalamnya tuh ada hewan-hewan. Gak suka banget aku kayak gitu. Iya, soalnya film-film kayak gitu itu ketahuan banget si produsernya nih nggak mau keluar duit buat bayar hewan. Kagak ada istilahnya mah hewan dibayar. Emang Mama pernah lihat aja gorila lagi ngecek rekening gitu? Nggak ada. Atau buaya lagi ngantri di ATM gitu? Nggak ada. Kasian banget, mereka tuh gak dibayar sebenarnya. Coba anak istri mau makan apaan? Oh no. Gak dibayar kayak gitu. Mah, iya udah dulu ya. Aku nggak bisa lama nih nelfonnya. Iya soalnya aku sambil nyetir juga nih. Iya aku mau ke Samsat bikin buku nikah. Iya, udah gitu aja. Mama cepat pulang ya. Yaudah, assalamualaikum. Mama kalau nelfon gitu tuh lama ya. Maaf nih. Udah apa? Udah kangen aku. Iya emang aku ngangenin sih emang kalau lagi nelfon tuh suka merasa kehilangan gitu ya tadi. Enggak. Mbak, kalau di taksi online aku ini biasanya tuh aku suka menghibur penumpang aku nyanyi gitu. Soalnya kata teman-teman aku kan suara aku tuh bagus kata teman-teman. Dulu tuh aku pernah ikut ini mancing star, apa lomba nyanyi gitu. Jadi aku dulu juara waktu itu. Makanya kata teman-teman aku nih suara aku bagus. Jadi aku mau ngehibur Mbak boleh ya? 1-2 lagu ya. Aku mau nyanyi lagu-lagu ini nih, lagu-lagu milenial zaman sekarang. Bentar ya. Lagu kesukaan aku Mbak dulu. Waktu aku diputusin sama cowok aku gitu. Enak banget musiknya. Apa yang harus kulakukan lagi bila kau tak setia? Hanya seorang manusia yang tak kau anggap. Aku telah coba untuk memahamimu. Pakai hati banget ya. Tapi kau tak peduli. Mbak, nyanyi sama-sama ya sama aku ya. Ayo. Cukup sudah. Nih, keluarin suara. Kau sakiti ya. Pakai perasaan dulu. Aku lagi. Pakai uang. Sepian. Aduh, kan suara aku kayak gini ya Allah. Ini kenapa ya? Ini kayaknya apa? The Massive-nya kayaknya nyetel gitarnya nggak pas gitu Mbak ya. Jadi suara aku kayak apa? Dia falas kan ya, musiknya falas kan. Bener suara aku udah bener tapi musiknya falas. Nih, aduh gimana ya? Terus Mbak kata teman-teman aku tuh nggak cocok nyanyi lagu-lagu apa Indonesia gini. Soalnya kan muka aku kan kayak muka orang Arab kan. Lihat hidung aku kan mancung banget gini kan. Jadi aku tuh nggak cocok kayak nyanyi lagu-lagu Indonesia. Aku mau nyanyi lagu Arab aja Mbak. Kali ini lebih cocok nih sama karakter cengkok hidung aku kan ya. Ya nggak sih? Bener ya? Aku nyanyi lagu Arab aja. Rabbi khalaqaha min nur fihi ihtiram najahu bil ya mukhtar
صلى إمام لما ارتقى بيت المأمور صلى إمام صلى إمام وقد دنا من ربه باهي الجليل الباهي الجليل ربي خلق طه من نور فيه احترام فيه احترام ناداه باليا مختار أنت الأمين أنت الأمين إن كنت أنت هذا بالحور يوم الزحام يوم الزحام إن كنت تهذا بالحور يوم الزحام يوم الزحام صلي على باهي الأنوار عين اليقين عين اليقين ربي خلق طه من نور فيه احترام فيه احترام ناداه باليا مختار أنت الأمين أنت الأمين صلى الله على النبي محمد alhamdulillah. Oke. Ya aku sambil apa masih belajar sih sekarang tuh kayak masih belajar Mau dong suara kayak gitu. Bisa nggak? apa pengen bisa suara kayak aku. Kalau aku lihat sih banyak nggak cocok jadi penyanyi itu nggak cocok. Kenapa? Ya cocoknya aku halalin aja. Harusnya aku yang di sana dampingimu. Mbak ini kalau aku lihat nih ya, itu kayak tipe-tipe cewek subuh, Mbak. Iya, subuh tuh singkatan. Subuh tuh sulit melupakan kenangan yang sering kambuh.